jujur dan bersih. Harapan bersinar dan suara yang adil. Bersama jujur di dalam demokrasi. Pemilu yang jujur cita-cita bangsa. Bersihkan Indonesia dari kecurangan. Tolak semua, tolak semua, tolak semua yang berbau nepotisme. Tolak semua, tolak semua, tolak semua yang menimbulkan korupsi. Tolak semua, tolak semua, tolak semua yang berbau nepotisme. Tolak semua, tolak semua. Pelanggaran yang sering terjadi dalam pilkada. Yang pertama, pelanggaran administratif. Kesalahan prosedural dalam proses pilkada seperti manipulasi data pemilih atau pelanggaran aturan pemasangan alat peraga kampanye. KPU, Bawaslu dapat berupa peringatan, pencatatan atau tindakan hukum jika terbukti melanggar. Di mana penyelesaian sengketa dalam pilkada? Mengapa sengketa dilakukan? Tempat penyelesaian sengketa pilkada menangani pengeluaran administratif atau kode etik dalam pilkada. MK menyelesaikan sengketa hasil pilkada seperti perselisihan perolehan suara. Pengadilan Menteri menangani pelanggaran pidana dalam pilkada. Mengapa sengketa dilakukan? Sengketa dilakukan memastikan dan keabsahan proses pilkada karena dugaan kecurangan seperti manipulasi suara, pelanggaran prosedur, atau ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan suara. Nomor 4, syarat yang harus dipenuhi sebagai calon pilkada menurut KPU yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 25 tahun untuk bupati atau wali kota atau 30 tahun untuk gubernur. Memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Bebas dari tindakan pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Menyatakan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Pengawasan Bawaslu tetap mengawasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan. 2. Kondisi uang dan landasan dalam Al-Quran. Politik uang adalah tindakan memberikan sesuatu pada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 3. Melarang politik uang dalam pilkada dengan ancaman sanksi pidana dan diskualifikasi calon. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pelanggaran politik uang dalam pemilu secara umum. Landasan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 7, surat kedua ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Surah An-Nisa ayat 58. Sungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pelaksanaannya damai, tanpa pelanggaran berarti. Kandidat yang terpilih legitimasi yang kuat. Tidak ada pembuatan sengketa hasil pemilu yang signifikan. Penyelesaian logistik tepat waktu dan akurat. Kriteria pilkada gagal. Partisipasi benda, pelanggaran, politisasi uang, intimidasi, dan manipulasi suara. Kekerasan atau konflik sosial dalam pilkada. Hasil pilkada dibatalkan karena sengketa hukum atau kecurangan. 4. Pemimpin hasil pilkada dan gagal. Pemimpin hasil pilkada sukses memiliki legitimasi dan mayoritas rakyat, mampu menjalankan fungsi sesuai janji kampanye, transparan, akuntabel, dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum.
memimpin hasil pilkada gagal, terpilih melalui cara yang tidak jujur, tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, berpotensi menghadapi mosi tidak percaya dari rakyat atau lembaga perwakilan. 5. Mengantisipasi pelanggaran di pilkada mendatang. Edukasi pemilih, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih tanpa pengaruh uang. Kampanye anti politik oleh pemerintah, Bawaslu, dan masyarakat sipil. 2. Penguatan pengawasan, mengoptimalkan peran Bawaslu dan Panwaslu dalam mengawasi tahapan pilkada, melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipasi. Regulasi yang kuat, memperketat cara Kebijakan kepada kebutuhan masyarakat. Nomor 4, kebijakan afirmatif, yaitu kebijakan khusus untuk memberikan kesempatan atau perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu yang kurang terwakili atau rentan seperti perempuan dan kaum difabel. Golput adalah golongan putih yang artinya tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sebagai warga negara, golput berarti melewatkan tanggung jawab dalam menentukan pemimpin dan masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Di tahun 2024 kita akan memilih kepala daerah. Suara rakyat sungguh sangat berarti. Mari kawal pemilu jujur dan bersih. Harapan bersinar dan suara yang adil. Bersama jujur di dalam demokrasi. Pemilu yang jujur cita-cita bangsa. Bersihkan Indonesia dari kecurangan. Tolak semua yang berbau nepotisme. Tolak semua yang menimbulkan korupsi. Tolak semua yang berbau nepotisme. Tolak semua yang menimbulkan korupsi. Nah,